Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintara Desyanda Pratama, absen 12 dari 12 MPA 7. Akan menjelaskan materi tentang mutasi. Oke, kita ke pengertian mutasi terlebih dahulu. Mutasi terjadi secara acak yang beradaptasi hanya sebagian kecil. Bila suatu mutasi mempunyai nilai ketahanan dan bentuk baru yang diturunkan telah nampak, maka ketahanan, kedewasaan, dan reproduksi dari bentuk baru itu tidak bersifat acak lagi. Mereka cenderung untuk bertambah dalam populasi dibandingkan dengan anggota populasi lain yang mempunyai nilai seleksif rendah. Walaupun mutasi adalah dasar variasi, tetapi perannya hanya kecil. Yang lebih penting kombinasi dan poliploidi. Oke, sekarang kita ke macam-macam jenis mutasi. Yang pertama yaitu ada berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada mutasi kecil dan mutasi besar. Mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul ADN atau gen. Lokus gen sendiri tetap. Mutasi jenis ini yang menimbulkan perubahan alel. Terus yang kedua, ini ada mutasi besar. Mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dari kromosom. Istilah khusus mutasi kromosom yakni aberasi. Kemudian berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi, dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada mutasi somatis dan mutasi germinal. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis demikian besar, sel-sel dapat mati, dan kalau dapat bertahan hidup memiliki kelainan atau tak berfungsi secara normal. Kemudian mutasi germinal. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi sel germinal terdapat di dalam gonad. Hal ini terdapat pada makhluk hidup bersel banyak dan bukan yang bersel satu. Terus yang ketiga yaitu ada berdasarkan faktor penyebab mutasi. Dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat dan disengaja manusia. Penyebab dari mutasi alamiah antara lain yaitu sinar kosmos, bantuan radioaktif, dan sinar ultraviolet matahari. Terus yang kedua ada mutasi buatan. Mutasi buatan atau mutasi spontan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia, yang biasa diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Terus yang keempat adalah berdasarkan jumlah faktor keturunan. Berdasarkan jumlah faktor keturunan ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu mutasi bertahap dan mutasi lompatan. Mutasi bertahap atau mutasi mikro adalah mutasi yang terjadi atas kelompok kecil faktor keturunan. Sedangkan mutasi lompatan adalah mutasi makro, merupakan mutasi yang terjadi atas sejumlah besar atau mungkin seluruh faktor keturunan. Kemudian kita lanjut ke penyebab mutasi. Penyebab mutasi ini ada tiga, yaitu mutasi biologi, mutasi kimia, serta mutasi fisika. Ini fisika. Mutasi biologi ini terbuat dari bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi antara lain virus dan bakteri. Virus dapat menjadi mutagen utama karena kemampuan DNA atau RNA virus yang mengendalikan peristiwa transkripsi dan translasi pada sel inangnya. Munculnya DNA virus di antara DNA sel inang dapat mempengaruhi metabolisme dan munculkan senyawa karsinogenik. Terus yang kedua ada mutasi kimia. Mutasi kimia ini terjadi karena bahan kimia penyebab mutasi adalah pestisida, nitrogen nitrat, hidroksil amino, asam nitrit, etil metanasulfonat, etil etan sulfonat, siklamat, dan akridrin. Terus kemudian yaitu ada mutasi fisika. Mutasi fisika ini terjadi dari bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi. Contohnya unsur radioaktif dan radiasi sinar X dan serta sinar. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan mutasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.